Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progress Football. Semoga teman-teman saya semuanya dimanapun kalian berada, keluarga teman-teman juga sehat semuanya. Ya, seperti yang kalian tahu, PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehatnya PSSI. Yaitu maksudnya penasehat itu bagaimana dia nanti yang akan memberikan masukan kepada PSSI untuk mencari dirtek yang seperti apa, terus pembinaan usia muda seperti apa. Karena sebelumnya Erick Thohir itu melakukan kunjungan ke Belanda. Dia menjelaskan roadmap-nya timnas Indonesia dan juga PSSI. Nah, ini lalu hasil kunjungan itu Pak Erick Thohir mendapatkan masukan dari Ketua KNVB siapa yang pantas untuk mendampingi atau menjadi penasehatnya PSSI dalam hal sepak bola. Jadi Pak Erick Thohir itu menunjuk Jordi Cruyff ini karena dia itu sebelumnya itu dia sebagai direktur olahraganya Barcelona. Berhasil membina Barcelona, membina usia-usia muda pemain Barcelona mulai dari kelompok umur itu dibina oleh Jordi Cruyff ini. Kalau dilihat dari rentetan karirnya, terus dia itu sebagai apa waktu pas masih menjadi pemain itu, dia itu pernah di tim MU ya, zamannya Sir Alex Ferguson, pertamanya Sir Alex Ferguson, yaitu ada Jordi Cruyff ini. Dia sangkatan dengan siapa? Ole Gunnar Solskjaer, terus David Beckham. Dia cuma 4 tahun dari tahun 96 sampai tahun 2000. Abis itu dia dipindah ke Celta Vigo. Dan dia selama berkarir di MU dia 3 kali juara IPL. Jadi MU yang dulu itu zaman Sir Alex Ferguson itu awal-awal itu juga sama, butuh waktu 3 tahun untuk menjadikan MU itu salah satu tim terkuat di Liga Premier. Terus dia pindah ke Celta Vigo, lalu setelah pensiun dia menjadi dirteknya Barcelona. Mengembangkan akademi Barcelona, mencari bibit-bibit unggul pemain Barcelona, yaitu banyak. Seperti Fabregas, terus Xavi Hernandez, Andrea Iniesta. Itu hasil binaan akademi Barcelona di bawah asuhannya Jordi Cruyff ini. Jadi dengan bergabungnya Jordi Cruyff ini, nuansa Belanda semakin kental lah di timnas Indonesia. Ini menunjukkan sangat, kalau menurut gua ini positif ya. Apa yang dibina Pak Erick Thohir itu sangat positif. Karena apa? Sebelum menandatangani Jordi Cruyff, Pak Erick Thohir beserta timnya ini pernah dapat tawaran dari Spanyol yang akan menjadi penasehat atau dirtek. Tapi Pak Erick Thohir memikirkan nanti kalau misalkan dirtek atau penasehatnya beda negara, nanti ke pelatihnya juga beda kultur, nanti saling gontok-gontokan mau dibawa kemana arah sepak bola Indonesia ini, terus strateginya seperti apa. Jadi harus satu kesatuan. Kalau dari Belanda kan filosofi sepak bola jelas, total football. Jadi mulai dari penasehat, terus pelatihnya, terus tim kepelatihannya, terus pelatih kelompok umurnya, itu jadi satu kesatuan, yaitu filosofi sepak bolanya sama. Kalau misalkan beda negara, terus dirteknya nanti beda lagi, nanti filosofinya nggak jelas, saling gontok-gontokan, yaitu saling unjuk gigi ingin dibawa seperti ini. Misalkan Spanyol tiki taka, terus pelatihnya maunya total football. Jadi yang nggak menyatu timnas Indonesia ini antara penasehat, kalau nanti dirteknya misalkan dari penasehatnya dari Spanyol, terus pelatih timnasnya dari Belanda, terus dirteknya dari Belanda, jadi ini nggak menjadi satu kesatuan. Jadi akar rumputnya sepak bola Indonesia ini kalau misalkan tidak satu pola asuh, tidak satu filosofi sepak bola, nanti akan berantakan.
Dan ditunjuknya Jordi Cruyff ini akan membina grassroots-nya, bagaimana memperbaiki grassroots-nya, memperbaiki liga-liganya. Karena yang selama ini kita tahu Liga Indonesia itu berantakan, pembinaan kelompok umurnya berantakan. Makanya dipilihlah Jordi Cruyff dengan segudang pengalamannya dari Barcelona saat dia menangani direktur olahraga Barcelona. Jadi Jordi Cruyff ini paham bagaimana mengelola tim-tim muda, kelompok umur, timnas kelompok umur, bukan timnas saja, mulai dari kompetisinya, terus seperti pembinaannya, nanti akan dijelaskan, diatur jadi satu wadah oleh Jordi Cruyff ini. Dan ini juga penting ya, yang perlu kita ketahui bersama ya teman-teman. Dengan ada Jordi Cruyff, nanti untuk menarik pemain-pemain usia muda atau pemain usia muda yang berkarir di luar negeri, yaitu contohnya diaspora ya. Ini kita ambil sebagai contoh, Patrick Kluivert sebagai tim pelatih atau kepala pelatih timnas Indonesia, dia langsung memberikan saran kepada PSSI ketika Jero Ridwell itu tidak bisa proses naturalisasinya, bukan tidak bisa, diundur proses naturalisasinya karena masalah berkas yang kurang lengkap. PSSI sedang menyewa pengacara atau lawyer di luar negeri untuk menyelesaikan kasusnya Jero Ridwell. Tapi sambil menunggu kasusnya Jero Ridwell, kepala timnas ini Patrick Kluivert memberikan masukan kepada Erick Thohir, dan Erick Thohir memberikan sejumlah nama, yaitu ada Joy Pelupesi, Dean James, sama Emil Audero. Jadi secara singkat langsung Patrick Kluivert yang telepon, langsung mau mereka bertiga bergabung karena jelas siapa kepala pelatihnya. Jadi dengan ada Patrick Kluivert, terus ada Jordi Cruyff, ini menarik daya tarik pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kayak nanti ada Jordi Cruyff, dia bakal menjadi daya tarik, menjadi magnetnya timnas Indonesia karena melihat penasehatnya dulu adalah direktur olahraga Barcelona. Ini menjadi magnet buat pemain sepak bola Indonesia. Karena apa? Berarti PSSI ini serius untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia. Terus ada yang bilang, kenapa hanya timnasnya saja? Terus liganya nggak diperbaiki? Kapan liganya diperbaiki? Nih, kalau yang gua tangkep, dengan ada Jordi Cruyff ini akan memperbaiki grassroots-nya, kelompok umur. Terus dari SSB itu harusnya, ini kalau masukan dari gua, kalau dari luar negeri itu pemilik klub dari tiap-tiap tim di Indonesia itu harus membangun SSB-nya secara kuat, fundamentalnya kuat. Dari mulai fasilitas, terus asramanya, cara pola makannya itu harusnya dari klub, bukan dari PSSI. PSSI itu hanya mendukung programnya. Untuk dari kualitas SSB-nya itu ya dari klub masing-masing. Misalkan di Persija Jakarta yang sudah bagus, Persija, tapi apa? Wadahnya yang belum ada. Maksudnya itu seperti lapangan yang belum standar internasional, standar FIFA, terus kualitas liganya seperti apa. Terus di Persebaya, oke, memang bagus Persebaya di kelompok umurnya, di grassroots-nya, kompetisi internalnya Persebaya aja bagus. Ini menjadi contoh, tapi apa? Dari fasilitas stadionnya tidak disediakan oleh Persebaya. Stadion-stadion yang mumpuni, asrama yang mumpuni untuk para SSSB-nya, terus pola makannya sudah dianjurkan atau belum dari kelompok umur. Misalkan ya sudah dari U12, U13 itu sudah dianjurkan pola makannya. Jangan ujuk-ujuk maunya menang prestasi, nggak ada kelompok umur itu. Yang penting pemahaman taktiknya. Terus dari Persebaya kualitas pelatihnya, kalau saya rasa di internalnya Persebaya ini sudah bagus. Internal Persebaya, Persija ini sudah bagus kompetisi internalnya. Tapi sayangnya fasilitas lapangannya itu ya harus ditunjang juga oleh klub tersebut. Jangan kompetisinya aja, terus diajarkan pola makannya bagaimana, terus cara bermain yang benar bagaimana. Dan ada satu tim yang perlu kita perhatikan, perlu kita sorot di sepak bola Indonesia itu Dewa United. Dia sudah mulai
apa ya, mencanangkan sebagai tim sepak bola yang profesional. Ini di luar profesional, dia ada beberapa tim, ada tim bola basket, tim gamingnya, terus tim sepak bolanya, terus dari fasilitas olahraganya, Dewa United itu sudah standar internasional. Mulai dia kemarin menggunakan Banten International Stadium juga. Dia mengakuisisi, menyewa kepada pemerintah Banten, dan dia rawat. Dia jadikan fasilitas itu untuk timnya Dewa United. Seperti itu, itulah pengelolaan sepak bola yang serius. Jangan ujuk-ujuk muncul di Liga 1, muncul di Liga 2, tapi grassroots ya, kompetisi ke bawahnya itu berantakan semua, mulai dari SSB. Gimana mau berkembang pemain timnas kita, pemain sepak bola Indonesia yang bermain di lokal? Makanya kalau misalkan kita mau berkembang, ya usaha sendiri. Dalam arti kalau bisa jangan pemain muda kita ini jangan mengandalkan masuk Liga 1, masuk Liga 2. Kalau bisa cita-citanya tuh abroad. Jangan hanya patokannya Liga 1, Liga 2. Kalau emang mau berkompetisi, kalau misalkan dia tahu kualitas dirinya bagus, ya abroad, ke luar negeri. Misalkan kita ambil ke Thailand aja, nggak usah jauh-jauh dulu. Terus kita ke Jepang, ke Korea, menguasai di Asia dulu aja, nggak usah jauh-jauh ke Eropa. Kita menguasai di Asia, itu ya sudah bagus juga untuk pemain timnas kita. Oke, sekian berita tentang penunjukan Jordi Kraft dari PSSI sebagai penasehatnya, dan nantinya Jordi Kraft ini yang akan memberi masukan kepada PSSI siapa dirteknya, terus nanti penyusunan grassroots-nya bagaimana, perbaikan kompetisinya bagaimana, liga yang berkualitas bagaimana, itu nanti akan didampingi oleh Jordi Kraft untuk mendampingi PSSI. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.